selama ini kan banyak bertanya apa saja kegiatannya. Jadi hari ini saya ingin sampaikan kehadiran beliau itu dengan puncak acaranya adalah melakukan kegiatan yang namanya silaturahmi akbar kebangsaan bersama Anies Baswedan di Istana Maimun yang dimulai pukul 2.30. Sekitar 20 ribuan relawan terkonfirmasi untuk hadir. Nah, kami mengharapkan karena kapasitas lapangan itu 20 ribu, maka kami harapkan supaya yang hadir itu menjaga keamanan, ketertiban, supaya kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kedatangan Anies Baswedan di bandara yang disambut dengan begitu meriah, tapi spontan, natural. Bukan sebuah settingan yang seperti kita lihat di banyak-banyak adegan kenegaraan. Pak Anies juga tidak lempar-lempar kaos dan tidak membagikan apa-apa. Jadi beliau akan hadir. Malah bagus Jokowi disebut benalu dan batu sandungan bagi Nasdem. Menurut pandangan Direktur Political and Public Policy Studies atau P3S, Jerry Messi, gelagat Presiden Jokowi yang tak hadir dan juga tak memberikan ucapan selamat kepada Partai Nasdem di acara hari ulang tahun ke-11 Nasdem dinilai tidak memberikan kerugian apapun. Dia bilang jika Jokowi hadir dalam acara tersebut justru akan merugikan Nasdem karena Jokowi sudah berbeda haluan politik dengan Partai Nasdem, terutama dalam hal visi misi pemenangan Pilpres 2024, baik dari segi kandidasi maupun gagasan pembangunan bangsa ke depan. Jadi maksudnya adalah Jokowi jika hadir di acara hari ulang tahun Nasdem bisa mengubah arah politik parpol untuk mengikuti kemauannya sehingga akan jadi benalu dan batu sandungan jika hadir. Bahkan dia mengatakan kehadiran Jokowi malah bisa menggagalkan pencalonan Anies karena ada kecenderungan Jokowi tertuju pada sosok yang hampir mirip dengannya dalam hal karakteristik kepemimpinan. Saya setuju dengan pengamat ini, meskipun dari caranya menjelaskan terkesan tidak seimbang dalam penjelasan. Lebih baik memang kalau Jokowi dianggap benalu atau bahkan mengganggu Nasdem. Bahkan lebih baik lagi jika mengatakan Jokowi membuat Nasdem jadi jeblok elektabilitasnya sehingga Jokowi lebih baik menjauh. Jokowi mungkin malah berterima kasih lebih mudah baginya untuk tidak hadir di acara parpol yang mulai banting setir, mengambil jalan yang berlawanan. Jokowi malah terbebani jika harus bertemu dengan Nasdem. Memang lebih baik berjalan sendiri-sendiri, apalagi kenyataannya Nasdem yang mengundang Jokowi hadir dalam acara hari ulang tahun partai. Bahkan mereka ngarep banget Jokowi memberikan ucapan selamat ulang tahun yang sampai detik ini masih belum memberikan ucapan selamat. Tapi kalau dibilang kehadiran Jokowi merugikan Nasdem, ini tentu ngawur. Yang merugikan Nasdem justru adalah Anies sendiri, atau akar masalahnya ada di Nasdem yang terlalu dini mengusung Anies. Kapal malah goyang dan hampir karam. Justru Nasdem yang seolah berharap agar Jokowi memberikan endorse kepada Anies agar nilai jualnya naik, tapi Jokowi tidak akan melakukan itu. Masalah Nasdem sebenarnya ada dua yang utama, yaitu hasil survei yang sangat buruk dan koalisi antara Demokrat dan PKS yang banyak kepentingan. Dua hal ini sangat berkaitan, bukan Jokowi yang jadi masalahnya. Anggap saja benar ada bandar yang belum sepakat soal batalnya koalisi antara ketiga partai tersebut. Yang namanya bandar kan harus menghitung untuk rugi politik. Tidak mungkin mereka membabi buta mengorbankan logistik tanpa memikirkan apakah bakal menang atau tidak. Kalau Anies tidak menunjukkan kemajuan signifikan, bandar mungkin jadi ragu yang berakibat koalisi makin menemui jalan terjal. Makanya baru-baru ini Nasdem sempat bilang Anies belum tentu bisa ikut Pilpres 2024. Ini artinya Nasdem ada sedikit keraguan mengenai koalisinya dengan Demokrat dan PKS. Kalau yakin mereka tidak akan pernah mengatakan itu, Nasdem mulai sedikit ragu ketika target mereka untuk mendeklarasikan koalisi tanggal 10 November gagal total. Mereka mulai sadar membentuk koalisi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nasdem berpikir mereka sudah bisa jadi pahlawan penyelamat bangsa ketika mengusung Anies. Ternyata mereka malah menjadi antagonis di mata masyarakat hingga dikucilkan. Terlihat dari hasil survei yang mengerikan, niatnya jadi pahlawan untuk rakyat, rakyat malah seolah memusuhi Nasdem. Anies sudah terlalu dicap buruk dengan isu politik identitas. Anies terlalu kotor sehingga orang lain enggan mendekat apalagi merangkul. Hanya pihak konyol yang mau merangkul dan mengatakan Anies itu wangi.
Memang lebih baik Jokowi menjauh saja, jangan dekat dengan mereka lagi. Nasdem memilih jalannya sendiri bukan paksaan daripada siapapun. Bahkan mereka merencanakan koalisi dengan partai sekelas PKS dan Demokrat. Kita semua tahu PSK itu partai apa dan niat terselubungnya. Kita juga tahu Partai Demokrat itu separah apa ketika 2 periode berkuasa. Mangkerak habis-habisan, prihatin massal berulang kali seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Bergaul dengan mereka yang sama saja cari penyakit. Jangan heran Nasdem diserang rame-rame sampai kapal ambruk. Seandainya Anies dulu menang karena pendukungnya jantan dan tidak menggunakan politisasi ayat dan mayat, kondisi saat ini tidak perlu terjadi. Menurut pandangan Direktur Political and Public Policy Studies P3S Jerry Messi, gelagat Presiden Jokowi yang tak hadir dan juga tak memberikan ucapan selamat kepada Partai Nasdem di acara hari ulang tahun ke-11 Nasdem dinilai tidak memberikan kerugian apapun. Dia bilang jika Jokowi hadir dalam acara tersebut justru akan merugikan Nasdem karena Jokowi sudah berbeda haluan politik dengan Partai Nasdem terutama dalam hal visi misi pemenangan Pilpres 2024 baik dari segi kandidasi maupun gagasan pembangunan bangsa ke depan. Jadi maksudnya adalah Jokowi tidak hadir di acara hari ulang tahun Nasdem bisa mengubah arah politik parpol tersebut untuk mengikuti kemauannya sehingga akan jadi benalu dan batu sandungan jika hadir. Malah bagus Jokowi disebut benalu dan batu sandungan bagi Nasdem. Menurut pandangan Direktur Political and Public Policy Studies atau P3S Jerry Messi, gelagat Presiden Jokowi yang tak hadir dan juga tak memberikan ucapan selamat kepada Partai Nasdem di acara hari ulang tahun ke-11 Nasdem dinilai tidak memberikan kerugian apapun. Dia bilang jika Jokowi hadir dalam acara tersebut justru akan merugikan Nasdem karena Jokowi sudah berbeda haluan politik dengan Partai Nasdem, terutama dalam hal visi misi pemenangan Pilpres 2024, baik dari segi kandidasi maupun gagasan pembangunan bangsa ke depan. Jadi maksudnya adalah Jokowi jika hadir di acara hari ulang tahun Nasdem bisa mengubah arah politik parpol untuk mengikuti kemauannya sehingga akan jadi benalu dan batu sandungan jika hadir. Bahkan dia mengatakan kehadiran Jokowi malah bisa menggagalkan pencalonan Anies karena ada kecenderungan Jokowi tertuju pada sosok yang hampir mirip dengannya dalam hal karakteristik kepemimpinan. Saya setuju dengan pengamat ini, meskipun dari caranya menjelaskan terkesan tidak seimbang dalam penjelasan. Lebih baik memang kalau Jokowi dianggap benalu atau bahkan mengganggu Nasdem. Bahkan lebih baik lagi jika mengatakan Jokowi membuat Nasdem jadi jeblok elektabilitasnya sehingga Jokowi lebih baik menjauh. Jokowi mungkin malah berterima kasih lebih mudah baginya untuk tidak hadir di acara parpol yang mulai banting setir, mengambil jalan yang berlawanan. Jokowi malah terbebani jika harus bertemu dengan Nasdem. Memang lebih baik berjalan sendiri-sendiri, apalagi kenyataannya Nasdem yang mengundang Jokowi hadir dalam acara hari ulang tahun partai. Bahkan mereka ngarep banget Jokowi memberikan ucapan selamat ulang tahun yang sampai detik ini masih belum memberikan ucapan selamat.